Selamat berjumpa kembali dalam pembacaan kisah inspiratif Lentera di Kaki Senja. Pada kesempatan ini sampai pada judul Terjerat Tipu Muslihat. Kicau burung bersahutan, mentari bersinar membelai dedaunan. Pagi terasa sejuk, udara segar menyentuh tenggorokan. Marwan terbangun dari pembaringan, menatap jendela, melangkah dan membukanya. Badannya kembali segar setelah menghirup udara pagi. Segera ia menuang air panas ke dalam teko berisi teh kemarin sore. Dari dalam teko tercampur menjadi paduan teh hangat yang kemudian dituang ke dalam cangkirnya. Perlahan Marwan minum. Ia menikmati sambil merasakan indahnya pagi. Pikiran Marwan melambung, meratapi nasibnya yang serba tak pasti. Kebutuhan hidup yang harus terbeli, sementara hingga kini Marwan tidak ada pekerjaan. Dalam hati ia menangis, menyesali keputusannya terburu-buru berhenti sekolah. Kini hanya sisa tenaga yang ia miliki. Sementara pekerjaan yang mengandalkan tenaga kini telah tergantikan oleh tenaga mesin. Lamunan Marwan buyar oleh suara sepeda motor yang berhenti di depan rumahnya. Marwan bergegas menghampiri pengendara sepeda motor tersebut. "Permisi, Pak. Apa benar ini rumah Pak Tarno?" Pengendara sepeda motor itu bertanya kepada Marwan. "Rumah Kang Tarno yang ada pagarnya itu, Pak." Marwan menunjuk ke rumah berpagar bambu. Terima kasih, saya permisi." Pengendara itu tampak buru-buru. Marwan bertanya dalam hati, tumben Kang Tarno kedatangan tamu. Tamunya berpakaian rapi lagi. Tamu Pak Tarno terlihat sudah pulang. Marwan segera pergi ke rumah Pak Tarno. Ia penasaran, ingin segera tahu siapa tamu yang datang pagi itu. Sesampainya di rumah Pak Tarno, Marwan melihat Kang Tarno sedang menghitung sejumlah uang. Senyum Pak Tarno merekah. Marwan yang mengintip dari jendela semakin penasaran. Tak sengaja Marwan batuk. "Siapa?" tanya Pak Tarno. "Saya Marwan," jawabnya dari luar rumah. "Mau masuk?" tanya Pak Tarno. "Ya," kata Marwan. "Sebentar, tunggu dulu." Pak Tarno masuk ke ruang tengah. Tak lama kemudian keluar ke ruang tamu. "Mari, Wan, silakan masuk," kata Pak Tarno sambil menggeser kursi. Marwan masuk lalu duduk di kursi tamu. Kang Tarno terlihat senang. "Ada apa toh, Kang? Uang sampean juga banyak ya? Dari tamu yang tadi datang, Kang?" tanya Marwan bertubi-tubi. "Loh, kamu tahu kalau tadi barusan ada tamu datang kemari?" tanya Pak Tarno heran. "Iya, Kang. Tamu yang kesini tadi kan sempat berhenti di halaman rumahku. Katanya mau bertemu sampean." Marwan menerangkan. "Berarti kamu juga nabung di sana, Wan?" tanya Kang Tarno. Marwan semakin bingung. "Kok nabung? Nabung apa tuh, Kang? Kok aku semakin gak mudeng?" tanya si Marwan sambil menggaruk-garukkan kepalanya. "Gini, Wan, tamu tadi petugas
bank yang melayani jasa simpanan dengan bunga yang sangat tinggi, Pak. Kalau kamu titip 10.000, 1 bulan kamu dapat 100.000. Papar Kang Tarno. Marwan tertarik mendengar paparan Kang Tarno. Kapan ia datang lagi kemari, Kang? Marwan seolah-olah ingin tahu. Ya, sebulan lagi, kata Pak Tarno. Pembaca yang budiman, sebulan berlalu, datanglah tamu yang mereka tunggu. Marwan telah menyiapkan uang 10.000 rupiah. Ia berharap setelah sebulan ia akan dapat 100.000 rupiah. Saya nabung 10.000 rupiah dulu ya, Mas, ucap Marwan sambil menyodorkan uang 10.000 di tangannya. Bergegas petugas segera menerima uang Marwan dan menggantinya dengan secarik kertas bertuliskan semacam kwitansi. Ini Pak Marwan, kertas ini jangan sampai hilang, pesan petugas yang tadi dikatakan petugas bank. Marwan manggut-manggut. Di sebelah Marwan tampak Kang Tarno menyetorkan uang 4 lembar warna biru semua. Petugas lantas menerimanya dan seperti yang sudah-sudah menggantinya dengan selembar kwitansi. Bulan berikutnya, petugas bank tiba di rumah Marwan. Permisi, Pak Marwan, seseorang memanggil-manggil. Dari dalam rumah, Marwan mencoba mendengarkan suara yang tak asing di telinga Marwan. Wah, ini 100.000 ini. Hati Marwan senang. Pak Marwan, saya kemari menyampaikan tabungan Bapak sebulan yang lalu. 100.000 rupiah. Benar ya, Pak? Petugas itu ramah. Wah, terima kasih Pak petugas. Kalau Pak Marwan mau tabungannya banyak, ya nabungnya jangan hanya 10.000, Pak. Ditambah. Begitulah saran petugas bank tadi. Pak petugas, mau ke rumah Pak Tarno kan? Mbok saya tak bonceng. Keduanya lantas bergegas menuju ke rumah Pak Tarno. Sesampai di rumah Pak Tarno, petugas itu menyerahkan setumpuk uang berwarna biru semua. Kali ini jelas uang itu sulit untuk dihitung. Pokoknya banyak. Wah. Banyak banget duitmu, Kang. Aku boleh ngutang? Bulan depan tak kembalikan wis, bujuk Marwan. Pak Tarno yang memang sedang banyak duit memandang wajah Marwan. Tapi bulan depan dikembalikan lo ya. Jangan lupa, mau punya berapa? Kata Pak Tarno. 400.000, Kang, saut Marwan malu-malu. Pak Tarno menyerahkan 8 lembar uang warna biru semua, sambil berkali-kali mengingatkan agar jangan lupa dikembalikan bulan depan. Halah, Kang Tarno ini kebangetan. Bisa-bisanya kamu tidak percaya sama Marwan. Marwan menerima uang dari Pak Tarno, sedetik kemudian telah berpindah ke tangan petugas bank. Petugas bank segera menggantinya dengan kwitansi. Tak mau kalah, Kang Tarno juga menyerahkan sejumlah uang kepada petugas itu. Pokoknya uang yang diserahkan banyak, entah berapa rupiah, semua biru warnanya. Setelah selesai, petugas bergegas pulang. Yang tertinggal hanyalah harapan mereka berdua. Bulan depan uang banyak akan diterimanya.
Seminggu lagi bulan berganti. Marwan sudah tak sabar menanti kedatangan petugas rapi yang baik hati. Tiba-tiba berhenti sebuah mobil di halaman rumahnya. Nah, wah hebat dia. Kemarin-kemarin cuma naik motor, sekarang naik mobil. Benar-benar sukses ya orang itu. Tapi kok orangnya lain ya? Ini kok ada kumisnya? Ah, mungkin saja ini temannya. Lagian kok belum genap sebulan sudah datang. Oh mungkin uangnya ini sudah ada. Atau mungkin saking banyaknya duit jadi mau dibagi sekarang. Kalau memang sudah ada uangnya ya untuk apa nunggu 1 bulan? Toh sebulan tinggal seminggu lagi. Hati Marwan berbunga-bunga, sangat senang melihat kedatangan petugas yang dikatakan. Orang yang baru datang itu mendekati Marwan sambil mengangkat tangan, menyampaikan salam hormat kepada Marwan. Selamat siang, Pak. Sapa petugas itu. Iya, Pak. Dari petugas bank ya? Ini, Pak, kwitansi saya masih saya simpan. Kata Marwan seperti itu. Petugas lantas menerima kwitansi yang disodorkan Marwan dan mencermati kwitansi itu. Tidak seperti biasanya, petugas itu menyerahkan kwitansi tersebut pada rekan yang berdiri di belakangnya. Maaf loh Pak, mana uangnya Pak? Saut Marwan. Yang 400.000 untuk bayar hutang langsung dipotong saja ya Pak, ucap Marwan bertubi-tubi. Petugas yang ada di hadapan Marwan sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Marwan. Muka petugas itu semakin masam. Sebuah benda dikeluarkan dan dipasang pada kedua tangan Marwan. Bapak ikut kami ke kantor polisi, bentak salah seorang petugas. Pak, sebentar Pak. Kok main bawa saja toh? Saya salah apa ini? Marwan bingung. Begini Pak Marwan, Anda akan kami mintai keterangan tentang peredaran uang palsu yang melibatkan nama Anda. Loh, ampun Pak, Pak. Nah, tanpa menunggu lama, Marwan telah berada di dalam mobil polisi. Di dalam mobil itu telah duduk Pak Tarno dan petugas bank dengan wajah yang memelas. Demikian pembaca yang budiman, akhir cerita dari buku kumpulan cerpen inspiratif Lentera di Kaki Senja. Untuk episode kali ini dengan judul Terjerat Tipu Muslihat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan untuk senantiasa berhati-hati. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.